Hai guys, siapa yang di antara kalian yang nungguin film The Exorcist Believer yang akan tayang di bioskop pada minggu ini? Salah satu film horor terbaik yang harus kalian tonton sih. Apalagi film The Exorcist Believer ini diproduksi oleh Universal Pictures. Tentu kualitas dari filmnya akan sangat baik. Tapi sebelum kalian nonton The Exorcist Believer, alangkah baiknya kalian nonton juga The Exorcist tahun 1973. Walaupun The Exorcist Believer bukanlah film sequel atau lanjutan dari The Exorcist 1973, namun kurang lebih film The Exorcist Believer sedikit mengadopsi dari The Exorcist 1973. Tidak ada salahnya kalian untuk menyimak film ini guys, karena untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian tentang film The Exorcist. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita diawali di sebuah gurun tandus yang berada di Irak. Sekumpulan arkeolog bersama dengan warga lokal membantu dalam mencari barang-barang prasejarah bekas runtuhnya kerajaan kuno yang ada di sana. Merin salah satu arkeolog, sekaligus dia juga adalah seorang pastor. Dia diberitahu akan adanya penemuan barang antik di sebuah kuburan. Sebuah leontin kalung yang terbuat dari perak. Tak jauh dari sana mereka juga menemukan sebuah batu dengan wujudnya yang aneh. Pastor Merin sangat tertarik dengan leontin dan patung kepala berbentuk aneh yang mereka temukan itu. Karena setelah ditelusuri, barang-barang tersebut dari periode berbeda lebih tua dari barang-barang prasejarah yang mereka temukan di sana. Pastor Merin seperti tak asing dengan patung kepala itu. Dia lalu mendatangi ke salah satu tempat, di mana di sana terlihat ada sebuah patung iblis yang kepalanya sama persis dengan patung batu yang ia temukan. Lalu cerita beralih kepada keluarga Chris McNeil yang berada di Amerika. Chris McNeil adalah seorang artis atau selebritis yang cukup terkenal pada saat itu. Dia banyak membintangi beberapa film box office. Tak sedikit banyak orang yang mengidolakan dirinya. Dengan hasil kerja kerasnya menjadi seorang artis, kehidupan Chris terbilang cukup mewah dengan mempunyai rumah besar dan beberapa ART di rumahnya. Di rumah Chris tinggal bersama putrinya yang bernama Regan, bersama beberapa ART dan juga supirnya. Diketahui juga kalau Chris sudah menjanda cukup lama. Pada suatu malam di dalam kamar Chris mendengar seperti ada suara-suara di dalam rumah. Terdengar suara itu berasal dari atap rumahnya. Chris lalu melihat ke kamar Regan hanya untuk memastikan Regan sudah tertidur. Di kamar itu terlihat Regan memang sedang tertidur lelap. Namun terlihat juga jendela kamarnya yang sudah terbuka. Di pagi harinya Chris meminta kepada Carl, supir pribadinya itu, untuk melihat ke atap rumah karena semalam Chris mendengar ada suara-suara di atap sana yang mungkin itu adalah seekor tikus. Carl sendiri merasa aneh karena yang dia tahu ruangan di atap itu bersih dan selalu dia bersihkan, jadi tidak mungkin kalau ada tikus di sana. Chris begitu sangat menyayangi Regan, anak satu-satunya itu. Chris bahkan tak banyak mengambil pekerjaan lain hanya demi untuk selalu ada untuk Regan di rumah. Begitu juga dengan Regan yang tak ingin jauh dari sang ibu. Bagi Regan dia adalah ibu sekaligus menjadi sahabat Regan dalam bermain. Di rumah Chris menemukan ada papan Ouija. Regan berkata kalau papan itu ia temukan di dalam sebuah lemari. Regan sudah memainkannya beberapa kali. Chris sendiri sebenarnya sempat terheran kenapa bisa ada papan Ouija di dalam lemari itu. Regan lalu mengajak ibunya untuk memainkan permainan dari papan Ouija. Permainan yang bisa berkomunikasi dengan roh yang ada di sana. Chris tidak menganggap permainan itu berbahaya. Apapun yang aneh dalam permainan tersebut itu hanyalah trik dalam sebuah permainan. Regan berkata kalau roh yang bermain dengan mereka bernama Kapten Howdy. Tapi saat itu papan tersebut tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Di malam berikutnya suara-suara itu masih terdengar dari atap rumah. Chris lalu memberanikan diri untuk melihat ada apa di sana. Setelah menelusuri ke setiap sudut ruangan, Chris tidak menemukan adanya keanehan di sana. Dia hanya dikejutkan dengan keberadaan Carl yang ikut naik ke ruangan itu.
Semenjak suara-suara itu terdengar ada di rumah, keanehan justru terlihat kepada Regan. Kondisi keadaan mental Regan perlahan mulai berubah. Dia mudah emosi dan terkadang suka berkata-kata kasar. Chris yang tak ingin terjadi sesuatu kepada Regan lalu memeriksakannya ke dokter spesialis anak. Dari hasil pemeriksaan, dokter berkata itu normal terjadi kepada anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Dokter hanya memberikan beberapa resep obat semacam obat penenang untuk Regan. Dan dokter berkata untuk melihat kondisi selanjutnya setelah 1 atau 2 minggu kemudian. Dari waktu ke waktu keanehan yang terjadi kepada Regan perlahan mulai terlihat nyata. Terdengar suara Regan berteriak di dalam kamarnya. Dan saat Chris melihat apa yang terjadi, terlihat kasur Regan yang berguncang hebat. Sampai-sampai Chris harus menaiki kasur tersebut untuk meredakan goncangannya. Chris kembali membawa Regan ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Regan saat ini. Pihak dari rumah sakit sendiri belum bisa memastikan apa penyakit yang diderita oleh Regan. Dokter hanya mengatakan kemungkinan ada kelainan dalam otak Regan. Namun kondisi Regan kini malah semakin menjadi. Chris kembali harus memanggil dokter untuk mengatasi kondisi Regan yang sudah tak terkendali lagi. Mereka belum sadar apa yang terjadi kepada Regan itu karena Regan sudah kerasukan oleh roh jahat. Suara Regan berubah menjadi seperti orang dewasa. Bahkan dia menampar dokter itu yang mencoba akan mendekati dirinya. Untuk sementara dokter hanya memberikan obat penenang kepada Regan. Sedangkan Chris berteriak histeris karena sudah tak tahu lagi apa yang terjadi kepada anaknya. Chris terus berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit. Sementara Regan dia titipkan kepada Sharon dan juga Brooke. Sharon dan Brooke sendiri adalah pegawai yang bekerja untuk Chris. Dan saat Chris kembali, di rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Sharon? Terlihat Regan tidur sendirian dengan jendela kamarnya yang terbuka. Chris pun marah kepada Sharon karena meninggalkan Regan sendirian di rumah. Tak lama kemudian, Chuck temannya datang. Dia justru memberitahukan kepada mereka kalau Brooke sudah tewas karena terjatuh di tangga yang ada di jalanan. Hal mengerikan terjadi kepada Regan. Chris melihat Regan keluar dari kamar dengan posisi tubuhnya yang terbalik. Dokter kembali datang, namun dia juga kini membawa dokter psikiater untuk melihat kondisi kejiwaan Regan. Awalnya mereka masih menganggap ini sebuah penyakit yang bisa disembuhkan oleh medis. Tapi pada kenyataannya, semua dokter pun tak sanggup untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Regan. Semua dokter yang ada di rumah sakit itu angkat tangan. Mereka justru menyarankan Chris untuk menemui pastor karena penyakit yang diderita oleh Regan bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat. Besar kemungkinan Regan sudah dirasuki oleh roh jahat. Dari tragedi kematian yang terjadi kepada Brooke, kini ditangani oleh detektif Thomas. Thomas masih mencari tahu apa penyebab kematian Brooke. Thomas hanya ingin memastikan kematian Brooke itu murni karena sebuah kecelakaan. Dia melihat ke TKP di mana tempat Brooke itu tewas. Tak sengaja, Thomas menemukan sebuah patung kepala yang terbuat dari batu. Kalau kalian ingat, patung itu adalah patung yang ditemukan di Irak oleh Pastor Merrin. Setelah menelusuri tangga tersebut, ternyata jalan itu menuju kepada rumahnya Chris McNeil. Thomas lalu mendatangi rumah Chris dan bertanya-tanya tentang Brooke. Dan kalau diurutkan, memang benar, sebelum kematian Brooke, dia sempat disuruh oleh Chris untuk menjaga Regan di kamarnya. Walaupun tidak banyak info yang dia dapatkan, tapi Thomas sedikit aneh dengan kematian Brooke. Kalau Brooke hanya jatuh di tangga, tidak mungkin Brooke tewas dengan kepalanya yang terpelintir. Ada beberapa dugaan mungkin saja Brooke dibunuh oleh seseorang yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah di rumah Chris pada saat itu hanya ada Brooke dan juga Regan saja. Kalau Regan yang membunuh Brooke, sepertinya itu tidak mungkin karena Regan tidak mempunyai kekuatan seperti orang dewasa. Walaupun dia belum bisa menemukan beberapa bukti, namun Thomas masih akan mencoba untuk terus menyelidikinya.
Regan kembali mulai bertingkah aneh. Melihat Regan yang menjadi brutal, Chris berusaha untuk menghentikannya. Pintu yang tiba-tiba terkunci menutup mereka yang mencoba akan menolong Chris. Tak ada pilihan lain bagi Chris selain dia memilih untuk menemui seorang pastor. Pada hari itu Chris bertemu dengan Pastor Karras. Singkatnya, dia menceritakan apa yang terjadi kepada Regan. Meminta bantuan kepada pastor untuk menyembuhkan Regan putrinya dengan cara Pastor Karras melakukan pengusiran iblis kepada Regan. Berbagai upaya telah Chris lakukan, namun ini adalah pilihan terakhirnya setelah dia berdiskusi dengan para dokter. Pastor sendiri tidak bisa memastikan untuk dia bisa melakukan pengusiran iblis kepada Regan. Karena di Katolik sendiri, untuk melakukan eksorsisme harus melalui prosedur yang sangat ketat. Tidak bisa sembarangan pastor melakukan eksorsisme tanpa seizin dari pihak gereja. Walaupun Pastor Karras sudah melihat sendiri kondisi keadaan Regan saat ini, namun pastor harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk dia kirim ke gereja dan memastikan kalau Regan benar-benar kerasukan. Pastor berusaha untuk berkomunikasi dengan Regan. Sebenarnya Pastor Karras hanya membutuhkan rekaman suara dari si roh jahat itu, yang biasanya kalau orang benar-benar kerasukan akan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang pada umumnya. Setelah panjang lebar berbicara, akhirnya roh yang merasuki Regan pun berbicara dengan menggunakan bahasa Latin. Jujur, Mimin sendiri kurang begitu paham guys, kenapa pastor tidak bisa membedakan mana orang kerasukan dan mana orang yang memang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah melihat beberapa bukti nyata, Pastor Karras lalu mengirimkan bukti-bukti yang sudah dia dapatkan. Karras bisa memastikan kalau Regan memang benar-benar kerasukan. Setelah uskup melihat bukti tersebut, pihak gereja akhirnya memutuskan untuk melakukan eksorsisme kepada Regan. Namun di sini bukan Pastor Karras yang uskup tunjuk, melainkan Pastor Merrin yang akan melakukannya. Karena Pastor Merrin adalah pastor yang sangat berpengalaman dalam melakukan eksorsisme. Dan pada malam harinya, mereka semua berkumpul di rumah kediaman Chris. Suara dari jeritan roh jahat itu mulai terdengar. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, pastor didampingi oleh Karras memasuki kamar Regan. Lalu ritual pengusiran iblis pun dimulai. Pastor Merrin menyiramkan air suci sembari membacakan doa-doa pengusiran iblis. Iblis yang merasuki Regan terus memberontak, mencoba untuk menghentikan mereka berdua. Perlawanan semakin sengit ketika si iblis mengangkat ranjang itu. Tidak mudah bagi mereka berdua melawan si iblis yang ada pada tubuh Regan. Berbagai upaya telah mereka lakukan, namun si iblis tak kunjung keluar dari tubuh Regan. Malah kini kekuatan dari si iblis semakin menjadi tak tertahan lagi oleh mereka. Tapi pastor tak pantang untuk menyerah. Dia terus membacakan doa-doa hingga terlihat reaksi dari si iblis mulai kembali tenang. Tak lama kemudian, iblis yang ada di dalam tubuh Regan kembali bereaksi. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Terlihat juga ada sesosok iblis lainnya berada di samping tubuh Regan. Sesosok itu mengingatkan Pastor Merrin kepada patung yang ada di Irak waktu itu. Eksorsisme yang sangat menguras tenaga bagi mereka berdua. Setelah beberapa saat beristirahat, pastor kembali memasuki kamar Regan. Mereka seperti sudah sangat putus asa dengan iblis yang masih berada di dalam tubuh Regan. Bahkan si iblis masih mencoba untuk menggoda Pastor Karras dengan berpura-pura menjadi ibunya Pastor Karras yang sudah meninggal. Pastor Merrin meminta Karras untuk jangan mendengarkan omongan dari si iblis dan meminta Karras untuk menunggunya di luar. Dengan tenaga yang tersisa, Pastor Merrin mencoba melakukan eksorsisme kembali. Di saat bersamaan, Detektif Thomas juga datang.
Setelah beberapa saat, Pastor Karas kembali masuk untuk melihat keadaan di sana. Namun ternyata Karas menemukan Pastor Merrin yang sudah tewas di sana. Karas sudah habis kesabaran dan hilang kendali. Kini dia melawan si iblis dengan melawannya secara fisik. Karas berkata kepada si iblis untuk mengambil dirinya saja dan keluar dari dalam tubuh Regan. Tak lama si iblis itu kini merasuki ke dalam tubuh Karas. Karas lalu menjatuhkan dirinya ke jendela hingga dia terjatuh dan tewas di tangga tersebut. Chris bersama Thomas melihat keadaan di kamar dan terlihat kini Regan sudah tersadar kembali. Ritual eksorsisme yang begitu alot dan memakan banyak korban. Tapi untunglah Regan akhirnya masih bisa untuk diselamatkan. Chris memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Saat mereka berkemas, Sharon tak sengaja menemukan liontin itu di kamarnya Regan. Dia lalu memberikan liontin itu kepada Chris. Sebelum mereka pergi, Chris sempat bertemu dengan Pastor Dyer. Dia yang adalah rekan dari Pastor Karas. Pastor Dyer ingin memastikan mereka baik-baik saja, terutama kepada Regan. Chris memberikan liontin itu kepada Pastor Dyer karena Chris merasa kalau liontin tersebut adalah miliknya Pastor Karas. Namun Dyer meminta Chris untuk menyimpannya saja. Kita tahu liontin itu adalah liontin kuno yang ditemukan oleh Pastor Merrin di Irak. Sebenarnya liontin itu penangkal iblis guys. Ketika Pastor Karas melawan si iblis, liontin itu terjatuh. Lalu si iblis akhirnya bisa merasuki ke dalam tubuh Pastor Karas. Namun tak dijelaskan Pastor Karas mendapatkannya dari mana. Dengan Chris membawa liontin tersebut, tentu itu akan sangat membantu agar Chris dan Regan tidak diganggu oleh iblis kembali. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Sedikit menambah wawasan tentang film The Exorcist. Mungkin sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Semoga apa yang ingin sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.